menjelaskan tentang apa yang sekarang terjadi hari-hari ini, di mana kesukaran, kesulitan, tantangan, rintangan, pencobaan silih berganti datang dalam kehidupan ini, sehingga nampaknya kesempatan demi kesempatan, peluang demi peluang, banyak yang berebut untuk memanfaatkannya. Nah, sehingga bagi orang yang tidak kreatif, dia tidak akan mendapatkan kesempatan. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya masih tetap ingin mengajak kita mempelajari tentang Celebrate Pentecost, kisah 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya akan membacanya bagi kita semua. Tapi sebaiknya mari kita berdiri bersama, kita membaca 4 ayat ini bergantian. Mari. Saya hitung yang ketiga dan kita akan mulainya. Saya ayat pertama, saudara ayat kedua, atau saudara ayat pertama, saya ayat kedua, saya ayat saudara ketiga, saya yang keempat. Sudah siap? Saya hitung 1, 2, 3. Ketika tiba 1, 2, 3. Ketika tiba di Pentecost, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Diulangi ya. Apa yang kerennya? 1, 2, 3. Ketika tiba di Pentecost, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan bertambah pada mereka tiga-tiga seperti nyala api yang bertebaran dan mendapat masing-masing. Ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Terima kasih, dipersilakan dulu. Saya akan mencoba untuk menjelaskan. Yang pertama, pada hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini, saudara-saudara, ini adalah suatu proses. Sebelumnya mereka itu sudah kumpul. Setelah menyaksikan Yesus naik ke atas, naik ke surga pada siang hari, karena di sana ada awan. Jelas ya? Ada yang katanya naik ke surga tapi pada malam hari. Saudara bisa mengambil kesimpulan. Kenapa Yesus kok pilih pada waktu siang? Semua jelas, semua terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, setelah itu, setelah mereka menyaksikan kenaikan Tuhan, mereka disuruh balik ke Yerusalem dan tunggulah perjanjian Bapa, yaitu hari Pentakosta, di mana Allah Roh Kudus akan dicurahkan. Nah, orang percaya menganggap itu hari Pentakosta itu adalah awalnya baptisan Roh Kudus. Seperti Yesus berkata, setelah kamu dibaptis, nanti kamu akan terima baptisan Roh Kudus. Amin. Kisah Rasul pasal 2 Petrus berkata, bertobatlah kamu semuanya, hendaklah kamu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kamu akan menerima anugerah Roh Kudus. Jadi baptis air dengan baptis Roh Kudus beda, saudara. Baptis air dilaksanakan oleh para murid, termasuk mereka. Tapi baptisan Roh Kudus dilakukan oleh Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan,
melalui kisah ini tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Jadi kayak ada angin gitu saudara. Siapa yang mengerjakan? Adalah Tuhan sendiri. Di mana mereka duduk saudara, lagi berdoa, Allah mengadakan angin di situ. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ini adalah Allah yang melakukan, ya kan? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Ini sebenarnya karena ada instruksi para dokter PhD, orang yang nggak ngalami tetapi coba untuk menerjemahkannya. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi inisiatif untuk mengatakannya dari siapa? Dari Roh Kudus. Apa yang mau dikatakan dari siapa? Dari Roh Kudus itu. Jadi prosesnya sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setelah ada tiupan angin, ada lidah-lidah api, mereka penuh dengan Roh Kudus. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, itu ada desakan dari dalam, dari hatinya, itu untuk berkata-kata seperti apa yang muncul di hatinya. Jadi kalau kita melihat ayat ini dengan kata-kata bahasa lain, sebenarnya tidak pas. Kenapa? Karena itu dari Roh, maka harusnya bahasa Roh, saudara. Ini khusus untuk yang 120 orang murid, ya kan? Bapak Ibu Saudara, bila kita mempelajari, makanya saya ingin memperdalam hal ini. Maka mereka itu sekalipun penuh dengan Roh, sehingga mereka itu mulai berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa, sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh kepadanya akan bertutur. Jadi mulut ini hanya dibuka, kata-katanya itu dari Roh. Amin. Jelas ya? Bahasa Indonesia sehari-hari, mereka semua dikuasai. Jadi istilah dibaptis, dipenuhi, dikuasai itu nampaknya sama, saudara. Ya, dikuasai oleh Roh Allah dan mulai berbicara dalam bermacam-macam bahasa lain. Mereka berbicara menurut apa yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk diucapkan. Nah, dari ayat ini kita sudah bisa mengerti bahwa bahasa Roh itu tidak hanya satu, saudara. Amin. Karena ada bahasa-bahasa lain, saudara. Maka mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam berbagai bahasa seperti yang diberikan Roh Kudus untuk mereka ucapkan. Jadi kesimpulan dari ayat pembacaan ini, mereka tidak punya keahlian untuk berbicara dalam bahasa Roh. Mereka hanya saja mengucapkan apa yang ada di hati mereka. Jelas apa belum? Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Jadi bahasanya makanya mereka tidak tahu itu bahasa apa. Bagi mereka yang mengatakan itu ya bahasa Roh. Amin. Bagi 120 murid itu bahasa Roh, sebab dia tidak tahu artinya apa. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Saya lanjut ya.
Lalu mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Ayat ini bila ditafsirkan, disejajarkan dengan orang yang berdoa dalam bahasa roh, itu berkata-kata dengan Allah, bukan dengan manusia. Sifatnya rahasia dan tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi pemahaman kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka bukan berarti mereka itu langsung mengerti apa yang mereka katakan. Paham atau belum? Paham ya? Terus. Dan ketika mereka sedang semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang Roh itu terus-menerus memberikan kepada mereka untuk mengucapkannya. Jadi dapat A ngomong A, dapat B ngomong B, dapat C ngomong C. Jelas atau belum? Inilah proses di mana mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sehingga mereka tidak tahu artinya, mereka tidak mengerti apa itu bahasa yang mereka keluarkan. Makanya saya sebut itu bahasa roh, saudara yang kekasih, bukan bahasa lain. Walaupun bahasa lain itu bisa masuk, tetapi itu tidak jelas bahasa mana, saudara yang kasih. Dalam versinya Selabir, mereka semua dikuasai Roh Allah, lalu mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain menurut apa yang diberikan oleh Roh Allah kepada mereka untuk dikatakan. Jadi setiap perkataan yang muncul itu berasal dari Roh Allah yang ada di dalam hati mereka. Aneh. Ini terjemahannya begitu. Menurut ayat Alkitab versi Borneo, mereka semuanya dipenuhi Roh Kudus lalu mulai bertutur dalam berbagai bahasa asing seperti yang diberikan oleh Roh itu. Maksudnya ini bahasa yang tidak biasa mereka lakukan, bahasa yang mereka tidak pahami, saudara. Sehingga mereka tidak tahu apa yang diucapkannya, saudara yang di dalam Tuhan. Dalam firman Allah yang hidup, setiap orang yang hadir dipenuhi Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang tidak mereka kenal. Sebab Roh Kudus telah mengaruniakan kecakapan itu kepada mereka untuk ngomong, bukan untuk mengerti, ya. Gitu. Nah, wong kabeh mau nuli padha kapenuhan ing Roh Suci. Sarta banjur padha wiwit guneman nganggo basa sing beda-beda. Manut apa sing dikersakake dening Sang Roh Suci. Jadi dari sini pemahamannya, si A ngomong begini, si B ngomong beda, si C ngomong beda, si D mungkin sama dengan si A, ya kan? Mungkin ada lagi si E beda lagi, saudara, ya kan? Kalau menurut sejarahnya, ceritanya, itu ada 17 suku bangsa di sana. Dan kemudian mereka semuanya itu memahami apa yang dikatakan oleh murid-murid itu ketika dipenuhi Roh Kudus. Paham atau belum? Bagi 120 murid itu adalah bahasa roh. Tapi bagi mereka yang mendengar itu bahasa mereka. Makanya disebut bahasa-bahasa lain. Jangan semua belum. Saudara ini kekasih di dalam Tuhan. Jadi jelas di sini bagi yang mengalami baptisan, dipenuhi Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus,
itu mereka berkata-kata dalam bahasa roh seperti yang Roh Kudus terus-menerus memberitahukan untuk mengatakannya. Di dalam ayat berikutnya baru ternyata itu saudara, bahwa mereka yang berkata-kata dalam bahasa itu memakai bahasa-bahasa orang sekitar di situ, sehingga mereka tahu persis apa yang menjadi doanya 120 orang murid itu. Dan yang indahnya, dari 17 suku semua yang ada di Yerusalem, bahasa mereka yang tidak akurat, bahasa mereka bahasa roh yang tidak diketahui satu dengan yang lain, khususnya untuk murid-murid, itu adalah bahasa yang intinya memuliakan Allah. Ini indahnya karya Roh Kudus dalam kehidupan setiap umat percaya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang berkasih, yang tidak ikut, maksudnya yang tidak ikut kepenuhan Roh Kudus, mereka yang dari luar, kemudian mereka mengerti bahwa itu memuliakan Allah. Maka ada orang yang ngejek, saudara, itu kan mabuk anggur, saudara. Makanya Petrus berdiri memberitahu, maaf kami jam 9 pagi, maksudnya belum waktunya untuk mabuk, ini waktunya untuk kerja, gitu saudara. Jelas atau belum? Ini belum waktunya untuk leha-leha, belum waktunya untuk santai dan kemudian mabuk. Enggak, kami sedang dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu saudara yang berkasih di dalam Tuhan, memang setelah dipenuhi Roh Kudus, saudara yang berkasih, yaitu kita menerima kebenaran firman Tuhan, itu menjadikan kita menjadi orang benar. Setelah menjadi orang benar, terus meningkat menjadi orang yang mengetahui rencana Tuhan. Karena kamu tahu rencana Tuhan, Tuhan siap pakai kamu untuk mengeksekusinya atau melakukannya atau melaksanakannya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sehingga orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus terus diklik. Kok berhenti sampai di sini saja? Terus orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti berbeda dengan orang dunia, itu pasti. Terus orang yang dipenuhi Roh Kudus itu mengalami perubahan. Pertama suka berdoa. Sebab di sini dikatakan di situ ada sukacita dan damai sejahtera. Jadi orang kalau memenuhi Roh Kudus itu pasti ada sukacita dan damai sejahtera. Kalau orang itu ketakutan, itu bukan Roh Kudus. Bagaimana kalau dia ketika dibaptis Roh Kudus, katanya ada yang melimpah-melimpah, ada yang teriak-teriak, ada yang muntah-muntah, itu belum dipenuhi Roh Kudus. Saudara-saudara, ngerti ya? Kalau dipenuhi Roh Kudus tidak kayak gitu. Kalau dipenuhi Roh Kudus dia berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, proses ke sana itu yang sering kali kita lihat. Adanya penolakan, ada yang gereng-gereng, saudara. Ada yang loncat-loncat ke sana kemari. Itu bukan dipenuhi Roh Kudus, saudara. Itu roh yang ada di dalamnya. Rohnya dia itu yang bereaksi ketika ketemu dengan Roh Kudus. Jelas atau belum, saudara? Sebab ketika Roh Kudus itu memenuhi, sukacita dan sejahtera itu pasti ada. Tapi kalau roh yang sedemikian itu adalah roh setan yang menguasai orang itu.
Sehingga ketika didoakan, ditumpangin tangan, dia lemes, keluar rohnya itu, baru dia bisa dipenuhi Roh Kudus. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, maka muncul keberanian dan keyakinan yang sangat kuat akan penyertaan Tuhan, serta dipenuhi dengan mujizat. Setan pun dikalahkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bila kita melihat peristiwa yang seperti ini, betapa indahnya kalau kita sadar akan kehidupan. Mungkin ada yang seringkali gagal, mungkin ada yang hidup ini kok seperti ini saja, mungkin hidup kok penuh dengan tantangan. Tuhan melalui kisah ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah yang di atas, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tidak menghendaki engkau hidup seperti itu. Allah sediakan Roh Kudus-Nya yang akan memampukan kamu hidup dalam kebenaran. Amin. Kalau engkau tetap berjalan seperti yang dulu, jadi Kristen hanya karena KTP-nya Kristen, saudaraku. Jadi Kristen tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, hanya maunya saya Kristen, saudara. Itu menjadi orang Kristen yang merugikan dirinya sendiri. Kamu akan rugi. Kenapa? Karena Kristen buat Tuhan Yesus itu disediakan Roh Kudus yang akan menopang hidupmu. Amin. Dia sediakan kuasa untuk menyertai engkau. Tapi engkau sia-siakan, engkau tidak peduli. Saudara ini kasih di dalam Tuhan. Siapa yang rugi? Saudara punya HP, punya ya. Kamu hanya bisanya WA sama SMS. Kira-kira kalau HP itu dipegang orang lain, manfaatnya itu banyak. Bisa untuk jualan, bisa untuk golek duit, dan lain sebagainya. Kira-kira kalau sama HP-nya, yang rugi siapa? Yang bisa memanfaatkan secara maksimal, atau yang hanya WA sama SMS saja? Kalau hanya untuk SMS WA, tidak usah cari yang mahal-mahal, saudara. Ya apa ya? Yang sederhana saja. Yang lain beli sampai 10 juta, paling murah yang paling bagus itu 3 juta. Kita ikut-ikut, 10 juta, aku 10 juta. Nah kamu bisanya apa? SMS sama WA. Waduh, saudara. Demikian pula Allah sediakan Allah Roh Kudus yang untuk menyertai kita. Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Kita harusnya lebih terampil. Amin. Tambah hidup semrawut. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Makanya saya sampaikan di sini. Di Perjanjian Baru kita dapat belajar tentang baptisan Roh Kudus dan dampak dari baptisan Roh Kudus bagi orang percaya. Iya kan? Petrus penakut jadi pemberani. Petrus seringkali takut, makanya dia berdoanya di loteng dan dikunci. Takut dengan orang Yahudi. Tetapi ketika dipenuhi Roh Kudus, mereka tidak punya rasa takut. Pikiran mereka tidak selalu was-was, ojo-ojo, tidak ada, saudara. Mereka begitu yakin berdiri, dan kemudian mereka menyampaikan kebenaran firman Allah. Saudara punya kekasih di dalam Tuhan, yang kelihatannya tidak mungkin terjadi bagi Petrus. Yang pertama, dia berani khotbah dan dampaknya 3.000 orang bertobat. Yang kedua, dia mendoakan orang yang sakit timpa, lumpuh di depan pintu gerbang Bait Allah.
dan kemudian orang itu berjalan. Saudara ini kasih di dalam Tuhan. Pengalaman ke depan itu adalah pengalaman yang harus kita persiapkan. Kalau masa depanmu masih seperti ini saja, engkau adalah orang Kristen yang sangat rugi, saudara. Kalau kita lihat perubahan demi perubahan, makanya kita harus berani untuk melangkah. Karena hasilnya begitu meyakinkan. Apa yang terjadi saat dan setelah dipenuhi dengan Roh Kudus? Yang pertama, saya akan bicara cepat. 1, menerima kuasa karena Roh Kudus akan turun atasmu. Kisah 1 ayat 8. Yang kedua, mengalami kelepasan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sebab ada ayatnya di mana Roh Allah itu ada, maka di situ ada kemerdekaan, kebebasan. Yang ketiga, menerima bahasa baru atau bahasa roh. Itu adalah cara bagaimana kita menjadi manusia, orang percaya yang kuat, saudara. Yang membawa kita menjadi orang benar, yang membawa kita menjadi kekasih-kekasihnya Tuhan. Itu melalui baptisan Roh Kudus. Yang keempat, menerima karunia-karunia roh. Ada 9 karunia, saudara. Jangan salah mengerti. Ketika baptisan itu bahasa roh, itu karunia Roh Kudus. Tetapi kalau kita membaca dalam ayat ini, karunia-karunia roh itu adalah karunia roh berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi dalam karunia berkata-kata dalam bahasa roh ini beda dengan karunia Roh Kudus, saudara. Dan kemudian ada karunia menafsirkan bahasa roh. Dan kemudian ada karunia nubuat, saudara. Karunia iman, karunia hikmat, karunia marifat, karunia mujizat, kesembuhan, dan lain sebagainya. Ada 9, saudara. Itu adalah karunia pelayanan, bukan karunia ketika kita menerima Roh Kudus. Saudara kasih di dalam. Banyak orang yang rancu sehingga sulit untuk menerjemahkan akan hal ini. Saudara kasih di dalam Tuhan. Dan juga pelayanan tubuh Kristus. Ada yang bermurah hati, ada yang tadi katakan peduli, dan lain sebagainya. Memang ada orang Kristen yang peduli, tetapi tidak berarti dia memiliki karunia roh yang pelayanan yang peduli. Saudara punya kekasih di dalam Tuhan. Yang ke-6 itu orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu adalah orang yang hidup berkemenangan. Dalam Roma pasal 8, ini satu-satunya ayat. Siapakah yang mampu melawan engkau? Makanya Tuhan berkata tidak ada. Roma 8 ayat 31. Kenapa? Karena Tuhan ada di pihak kita. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Makanya Roma pasal 8 itu adalah menjelaskan bagaimana proses orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, dan berkelanjutan. Bagaimana kita membangun diri kita supaya kita menjadi orang Kristen. Bukan yang kalah menang. Bukan orang Kristen yang seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Tidak seperti itu. Kadang turun, kadang naik kayak layangan. Tidak. Tapi orang Kristen yang terus-menerus berkemenangan itu karena Roh Tuhan yang berkuasa atas kehidupannya.
Makanya saya awali kemarin itu dengan kisah dari Simson. Ketika Roh Allah turun atas dia, makanya segala masalah itu terselesaikan. Dan Zerubabel pun itu dalam pembangunan bait Allah. Mereka akan terus-menerus mengalami mujizat Tuhan dan berkemenangan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Dan kalau kita lihat catatan-catatan tokoh-tokoh perjanjian baru, selalu ada kata-kata mereka yang penuh dengan Roh. Sampai mati salib pun berani Stefanus. Kenapa? Karena dia penuh dengan Roh. Saudara ini dikasih di dalam Tuhan. Dan yang terakhir itu yang ketujuh adalah hidupnya itu terjamin. Saudara, kita seringkali sebagai orang Kristen kadang terbesit muncul kekhawatiran. Kalau kondisi saya seperti ini, kira-kira 5 tahun kemudian bagaimana? Bagaimana dengan anak-anak saya? Saudara, saya sudah melihat banyak orang kaya yang karena situasi dunia ini silih berganti. Yang dulu makmur sekarang hancur. Yang dulu berantakan sekarang muncul lagi, saudara. Ya banyak enggak yang di sini terjadi seperti itu? Banyak kan? Yang dulu jaya, dulu kelihatan orangnya berpengaruh, sekarang sudah tidak ada apa-apa. Dulu orang kaya di Wonosari, sekarang anak-anaknya menderita. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Tapi percayalah, hidup orang yang penuh dengan Roh itu terjamin oleh Tuhan. Karena tangan Tuhan yang terus menopang. Karena hidupmu ada di dalam Roh, dikuasai oleh Roh. Dia akan terus muncul, saudara yang terkasih. Semakin hari semakin terang, semakin hari semakin bercahaya. Bukan hanya kita, sampai anak-anak kita, cucu-cucu kita, itu pun akan bertumbuh menjadi cemerlang. Nah, oleh sebab itulah, karena kita tahu akan hal ini, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ayo kita mau belajar supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Nah, untuk dipenuhi dengan Roh Kudus ada penghalangnya. Yang pertama, saudara, halangan dipenuhi Roh Kudus adalah ragu. Kenapa ragu? Karena tadi diceritakan, masa penuh Roh Kudus gelimpang-gelimpang, muntah-muntah lagi, ya kan? Cumpalitan lagi, sampai ada porsi gereja yang patah. Itu belum penuh Roh Kudus, saudara. Paham apa belum ya? Ya. Jadi kalau engkau dikasih tahu, itu masa penuh Roh, itu belum. Kalau sudah tidak kayak gitu, saudara. Dia melihat, Roh Kudus itu tertib, saudara. Itu adalah Roh Allah yang ambil bagian dalam semua ciptaan. Tidak mungkin Roh Kudus itu seperti itu. Kalau sampai kita katakan seperti itu, kamu yang salah mengerti. Ataupun anak bekerja, kamu dia pakai roh, kita pakai akal, sehingga tidak nyambung. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, jadi kita harusnya jangan ragu. Nah, kenapa kita harus ragu? Itu saya beritahu, itu adalah suara setan. Sebab Yesus sendiri berkata dalam Lukas 11 ayat 9, berkata demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu,
Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi di dalam Tuhan Yesus Kristus itu ada suatu kepastian atau kejelasan. Ya kan? Minta pasti diberi, cari pasti mendapat, ketuklah pintu pasti pintu dibukakan. Kenapa? Karena Dia Allah yang Maha Tinggi, tapi mengasihi kita, bahkan bersedia disebut sebagai Bapa. Jadi tidak mungkin, saudara, kalau saudara jadi Bapa yang sungguh sayang sama anak-anaknya. Kira-kira kalau anakmu minta yang wajar, kira-kira kamu kasih enggak? Kalau anaknya sudah jam 9 belum makan, kira-kira dikasih? Kasih enggak? Kalau bilang enggak, itu berarti kamu bukan bapak yang mengasihi, gitu. Pasti kita akan kasih. Bahkan kalau momen, waduh, di sini mau mitok, bakmi saja maksudnya, mitok gitu. Bakmi saja, nah gimana? Orang tua akan carikan telur, ya kan? Supaya makanannya bergizi. Itu orang tua yang mengasihi. Coba sekarang kita pikir, kalau Tuhan itu mengasihi sampai Dia tinggalkan surga, bukan untuk merdeka loh di sini, tetapi untuk menderita. Dia bisa. Masa hanya untuk makanan kayak gitu Dia tidak mau? Saudara, kita kasih di dalam Tuhan. Kalau sampai kamu tetap berkata tidak mungkin, itu berarti pikiranmu tidak baik, hatimu juga tidak baik. Saudara, kita kasih di dalam Tuhan. Jadi kalau kita paham dengan detailnya, kita tidak akan ragu untuk melangkah. Amin. Karena Roh Kudus itu akan memenuhi kita, membaptis kita. Kita dibaptis dengan Roh Kudus. Itu tidak sukar, tidak sulit. Saudara ingat, makanya dibutuhkan percaya, jangan ragu. Kenapa kita harus percaya? Lah karena kita kenal Dia sebagai Allah yang mengasihi, bukan sebagai seorang bapak yang baru. Saudara, kita minta roti dikasih dulu. Itu bukan bapak, itu preman, saudara. Saya lihat, kakak saya juga pernah jadi preman. Kalau dia punya anak yang dibagi, tidak mungkin berlaku seperti itu, ya kan? Dia bisa jahat sama orang lain, tapi sama anaknya tidak bisa. Sehingga itu begitu garang, bahkan setiap mangsa yang dicekal pasti mati. Tetapi ketika dia tahu anaknya, tidak mungkin dia akan bersikap seperti itu. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Yesus berkata, minta kamu mendapat, cari kamu akan menerima, ketuk pintu akan dibukakan. Jadi sangat jelas di sini kita harus memiliki percaya yang penuh kalau ingin menerima baptisan Roh Kudus. Yang kedua, itu jangan takut. Ini jangan-jangan aku minta Roh Kudus yang datang roh setan, atau mungkin tuyul dan bayi. Nah, mungkin saudara, tak mungkin seperti itu. Makanya Tuhan Yesus itu memberitahukan dalam ayat 13 di dalam kitab Lukas pasal 11. Jadi
Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, penghalang yang ketiga itu adalah merasa tidak layak, saudara. Itu nampaknya bagus, tapi itu penghalang untuk menerima Roh Kudus. Kenapa? Kita meragukan kasih Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membuat hubungan antara manusia dengan Allah menjadi baik kembali. Ya kan? Nah, ketika kita disediakan Roh Kudus, kita nggak bisa menerima. Nah, kenapa? Merasa tidak layak. Padahal Yesus sudah berkorban sedemikian rupa, dicambuk, dicela, diludahi, dimahkotai duri. Kita masih merasa tidak layak. Itu adalah pola pikir yang dari setan. Tuhan berkata bahwa engkau itu seperti biji matanya, amat berharga. Jadi kalau engkau merasa tidak layak, kamu itu belum Kristen, saudara. Sebab Kristen itu bukanlah agama, tapi Kristen itu adalah soal hubungan antara manusia dengan Allah. Karena dianggap amat berharga, makanya dia rela berkorban, rela datang ke atas muka bumi ini untuk menderita, bahkan mati disalib, supaya hubunganmu dengan Tuhan terjalin kembali. Memang sebelumnya hubungan itu rusak karena dosa. Yesus dengan kasihnya mau mati agar hubungan itu tercipta kembali. Sebab di mana ada kasih, di sana tidak akan ada kebencian, pemberontakan, tidak mengampuni, dan saling menjatuhkan. Ya, semuanya itu tidak ada di dalam kasih. Kapan itu terjadi? Setelah Roh Kudus penuh dalam hidup kita. Banyak orang punya konsep, aku berdosa tidak layak datang kepada Tuhan. Tapi saya beritahu, Adam sudah jatuh di dalam dosa. Siapa yang datang kepada Adam? Allah, saudaraku. Ya Pak ya? Yang datang Adam kepada Allah atau Allah kepada Adam? Allah yang datang ke Taman Eden. Jadi, saudara, masalah tidak layak itu adalah cara setan untuk menghalangi kamu menemukan berkat yang besar dari Roh Kudus. Karena Allah yang datang. Ya, iya. Jadi konsep teologianya kita tidak layak sehingga kita tidak datang kepada Tuhan, itu adalah teologianya setan, saudara. Allah itu mau kamu datang, masalah apapun nanti setelah kita terhubung bisa diselesaikan. Amin. Wah, masalahku ruwet, masalahku rumit, masalahku bertumpuk-tumpuk. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang penting datang kepadamu. Makanya Daud tahu kuncinya seperti itu, rahasianya hati Allah seperti itu. Maka dia berkata, daripada aku jatuh ke tangan musuh, aku lebih baik jatuh ke tangan Tuhan. Amin. Kalau jatuh ke tangan musuh, engkau akan langsung diyakini dan diadili. Tetapi kalau datang kepada Tuhan yang penuh dengan kasih, Dia akan menanyakan
Dan saudara boleh bercerita dengan jujur, dan dia akan memberikan solusi dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, jangan merasa tidak layak. Siapa sih yang punya kasih yang sempurna kalau tidak bersama dengan Tuhan? Setahu saya tidak ada, saudara. Ketika kita bersama Tuhan, baru kasih kita itu akan mampu untuk meningkat. Iman kita bisa meningkat, saudara-saudara, sehingga kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara yang berkasih di dalam Tuhan, biarlah kita membuka hati kita kepada Tuhan. Ada yang mengatakan, kamu tidak bisa penuh Roh Kudus. Nah, kenapa? Kamu sering kali benci. Nah, makanya saudara, proses datang itu nanti ada pemberesan. Lalu saya lihat banyak orang yang sakitnya parah, tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, dikasih tahu bahwa kamu harus mengampuni, terus sembuh, saudara. Kenapa? Datang kepada Tuhan, dapat solusi, dilakukan, masalah beres. Ya Pak ya, saudara terima kasih. Jadi bila kita lihat di sini, kita tanpa kasih pun, kalau engkau bersedia datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan, kedatanganmu tidak akan menjadi sia-sia bagi Tuhan. Amin. Dia siap untuk menerima, saudara. Nah, kalau semua orang benar, kalau semua orang mengasihi baru datang kepada Tuhan, tidak ada yang mau datang kepada Tuhan. Jadi bila kita memahami akan hal ini, maksudnya tidak ada kasih, terima Roh Kudus, kasihnya akan muncul. Bukan berarti kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada kasih, datang kepada Tuhan, Tuhan akan tolak. Enggak. Allah tidak modelnya seperti itu, saudara. Contoh saja yang kemarin saya cerita, Simpson. Simpson sudah berdosa kepada Tuhan atau enggak? Sudah. Kadang sampai rahasianya itu dipotong, dikasih tahu kepada Delila, sehingga rambutnya yang ada 7 tokong atau 9 tokong dipotong semua, dan rahasianya yang Allah beri itu terbongkar, sehingga dia sudah tidak ada kekuatan apa-apa. Tetapi ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan dengarkanlah permintaanku kali ini saja. Saudara, Tuhan dengar, saudara. Jadi konsep teologi yang katakan kamu bisa dipenuhi Roh Kudus kalau ada kasih, itu salah, saudara. Karena kita dengan kekuatan sendiri tidak bisa membangun kasih kita. Sama istri sendiri atau sama suami yang mungkin tiap hari ketemu, ya ya, kita mau cari yang positif terus, kita tidak akan ketemu, saudara. Suami kadang menyenangkan, kadang nyebelin, saudara. Gitu tidak para ibu-ibu? Halo. Di sini adakah ibu-ibu? Ada tidak mengalami seperti itu? Nampaknya ada yang senyum, saudara. Terima kasih untuk senyumannya. Karena itu menandakan setuju saya Suami kan juga begitu kan, kadang lihat istrinya membahagiakan, tapi kadang nganyel gitu, saudara.
Tapi saya beritahu, yang namanya kasih, ya itu kalau dengan kekuatan kita sendiri tidak mungkin menjadi kasih yang terbaik. Tapi kalau dengan Allah kita bisa mampu memberikan kasih yang terbaik. Nah, oleh sebab itu saudara punya kasih di dalam Tuhan. Saya potong saja Efesus pasal 4 ayat 31 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Kira-kira kalau bukan orang Kristen yang dikasih tahu itu gimana? Yang mana mungkin? Wong itu sudah karakter saya. Ya benar. Itu sudah jadi watak. Saudara tidak kasih di dalam. Tapi dari ayat ini, kalau bagi orang Kristen di mana ada Tuhan dan Roh Kudusnya, dia akan dimampukan, amin, untuk membuang kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Saya lihat di YouTube, jangan ada hoax. Tambah kelihatannya kok mereka keranjingan hoax. Iya benar. Bikin hoax terus. Nanti setelah ketahuan memfitnah, baru dia ketakutan. Yang belum ketemu, belum ditemukan, gua keranjingan yang tidak keturunan. Hayawan kesetanan bikin hoax. Ada yang ngaku seorang janda umur 57 ngaku hidup sama berondong 27, fotonya ada. Terus ada satu lagi anak. Di foto katakan ini berondong suamiku, ini anak-anakku. Nggak tahu ya berondong itu mantu nih, saudara. Anaknya itu cucunya. Hanya supaya jadi viral, sehingga dia dapat subscriber yang banyak, sehingga bisa dapat duit. Saudara ingin kasih di dalam Tuhan. Jadi kalau demikian, saudara, kalau yang dikasih tahu ini kan Efesus, berarti jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus itu juga untuk kita. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang dipenuhi dengan kebenaran. Orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera, dan orang itu akan hidup penuh dengan sukacita, karena tidak ada jalan buntu. Kalau sampai menemukan jalan buntu, dia berdoa, mukjizat Allah akan terjadi. Seperti bangsa Israel, ketika dia menemukan jalan buntu, Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkata, apa yang ada di tangannya? Tongkat. Pukulkan ke laut merah. Musa mengikuti perintah Tuhan dan dipukullah air laut yang di laut merah, sehingga laut itu terbelah menjadi dua dan terjadilah jalan kering di tengah-tengahnya. Bangsa Israel sejalan, walaupun di belakang itu tentara Mesir mengejar. Tetapi Allah yang Maha Kuasa tidak hanya memberikan jalan keluar, tetapi Dia juga mengadakan pembelaan. Bangsa Israel itu dengan membawa keledai domba, kambing, mungkin juga kerbau, sapi dan lain sebagainya. Gimana dia bisa cepat? Nah, oleh sebab itulah ketika kita sedang menghadapi kesulitan,
Allah tidak hanya membuat solusi yang ke depan, di belakang pun Allah izinkan tiang awan menutupi pandangan antara Firaun dengan Musa, antara tentara Mesir dengan rakyat Israel, sehingga mereka tidak berani merobos. Dengan kaki mbok-mbok sama larinya kuda menembak, jelas sama kuda. Saudara kasih, mereka itu berkendaraan rata, maksudnya kereta yang ditarik kuda tapi dari besi, karena itu kereta perang. Lah kalau melakukan simbol, ya jelas cepat yang naik kuda. Saudara kasih, wong kudanya bukan, rodanya itu kereta, kudanya bukan kotak tapi bulat. Lah kok tahu Robert sudah menemukan bahwa kereta pasukan Israel, pasukan Mesir yang tenggelam di Laut Merah itu rodanya bulat dari besi, saudara. Jadi kalau kita melihat di sini, pembelaan Allah luar biasa dalam kehidupan manusia. Untuk Israel, walaupun itu zaman dulu, Allah juga itu setia sampai sekarang. Saya bisa katakan demikian karena saya sudah nonton bagaimana sejarahnya dunia ini. Israel berkontribusi besar untuk perkembangan dan kemajuan manusia sedunia. Banyak sekali penemu-penemu untuk kemajuan kemanusiaan itu ditemukan oleh bangsa Israel. Saya memberitahu, lah kenapa kok bisa begitu? Karena mereka sudah tidak diribetkan dengan seperti istilah kita ribet hanya setiap hari urusan masalah dosa, masalah lain-lain, sehingga hanya ke dalam saja ribut terus sibuk ngurusin dosa, sehingga tidak bisa mikirin ke depan. Nah, orang Israel itu diberkati Allah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak urusan rutin. Urusan masak tempe jadi ribut, urusan masak ikan jadi ribut. Orang Israel dan modelnya kayak gitu, saudara. Yang dipakai sampai menemukan banyak ilmu yang memajukan manusia itu adalah orang-orang yang sudah mapan, saudara. Makanya saya ingin ajak saudara dengan firman Tuhan ini supaya masalah dosa yang meribetin kamu itu gak terus-terusan meribetin, segera hentikan supaya kita bisa maju ke depan. Amin. Kalau kau hanya diributkan, aku hari ini butuh ini tapi tidak ada. Tuhan berkata kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, hidup dengan kebenaran firman Allah, Dia akan menjamin kehidupanmu dengan kasih karunia. Jadi kita tidak hidup itu berdasarkan apa yang kita sudah miliki, tetapi kasih kemurahan Tuhan itu akan mencukupi, menata kebutuhan kita dan mengadakannya, menyediakannya bagi kita semua, sehingga kita bisa memikir untuk ke depan, saudara. Nah, oleh sebab itu pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus jelas kemauannya. Dia berkehendak setiap umatnya untuk mampu mengalahkan dunia ini, hidup dalam kemenangan, hidup berkemenangan dalam segala sesuatu. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita akan nyanyikan lagu dan kemudian kita siapkan diri untuk mengikuti bersama. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru, umatku mengalir penuh
bebaskan. Datang Roh Kudus, kau boleh dengan minyak yang baru urapiku.
memberikan petunjuk, untuk memberikan kuasa, sehingga kehidupan kami tidak menjadi biasa-biasa saja. Kami menjadi memiliki kehidupan yang luar biasa bersama dengan Engkau. Dan kami tahu ketika bersama dengan Engkau, Engkau akan membuat kami melakukan perkara-perkara yang sangat perkasa. Tuhan, datanglah dalam hidup kami, penuhi hidup kami, sehingga kami bukan menjadi orang Kristenan, tetapi menjadi orang Kristen yang tenanan, menjadi orang Kristen biasa, bukan, tetapi menjadi orang Kristen yang militan, sehingga apapun yang menjadi janjimu, Engkau genapi dalam hidup kami. Kami siap untuk menerima perjamuan suci. Tuhan, layakan kami. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, untuk memimpin kami senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu dan menikmati setiap janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima perjamuan.